Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 20. Melanjutkan cerita sebelumnya. Nak, kamu sangat tidak tahu malu. Kong Wu memelototi Tan Yun dan melambaikan tangannya yang besar. Ayo, bunuh dia. Ini kakak bela diri Kong. Dengan dua suara hormat, dua murid inti dari ranah kaisar leluhur melintas ke arah Tan Yun dengan senyum muram. Klik, klik. Ah, kakiku. Tidak. Pada saat berikutnya, kedua murid itu seperti babi menangis. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana Tan Yun menembak, dan kaki serta lutut mereka patah. Dua orang yang kehilangan kedua kakinya jatuh di atas es yang dingin dan berguling kesakitan. Mereka mengira akan mudah menghadapi pemuda berambut putih di depan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak pernah mengira pihak lain begitu kuat. Sialan, kamu berani menyakiti temanku, Kong Wu mengepalkan tinjunya. Ketika dia akan mulai, 7 pemuda di ranah kesempurnaan agung kaisar raja leluhur di sampingnya menunjukkan matanya yang tajam. Sepupu besar, biarkan aku datang. Suara mendesing. Pria muda itu bangkit di udara dan memotong Tan Yun dengan pedang. Sepupu membunuhnya, kata Kong Wu. Sepupu besar yang baik, pemuda itu berkata dengan lantang, aku membunuhnya seperti tukang daging. Wosh. Tanpa menunggu kata-kata pemuda itu jatuh, Tan Yun tiba-tiba melompat seperti singa, tubuhnya hampir dekat dengan pedang, dan meninju wajah pemuda itu. Ah, kenapa kamu cepat sekali? Klik. Ledakan. Jeritan mengerikan pemuda itu tiba-tiba berhenti, kepalanya pecah, dan tubuh tanpa kepala itu mengenai murid-murid kuil Tianmen. Sepupu. Kong Wu memandangi tubuh sepupunya di atas es. Matanya terbuka lebar dan dia mendongak dan berteriak, aku akan membunuhmu. Kakak Kong, tunggu sebentar. Pada saat ini, Fang Tiancheng berkata, Saudara Kong, bagaimanapun, dia adalah orang dari putri ketujuh. Identitas putri ketujuh itu tidak biasa. Saya khawatir. Keluar. Kong Wu meraung pada Fang Tiancheng. Ketika dua bersaudara Fang Tiancheng dan Fang Tianyu marah, tubuh Kong Wu tiba-tiba membumbung tinggi. Kekuatan gelap leluhur kematian meluncur dan menghentakkan kakinya ke arah Tan Yun dan Yu Yunxi. Hati-hati, Yunxi. Tan Yun melesat ke belakang, memeluk pinggang Yunxi, dan terbang ribuan kaki ke belakang. Boom! Krik, krik. Setelah Kong Wu menjejakkan kakinya ke udara, Kong Wu menjadi tinggi 10.000 kaki. Nak, kamu berani membunuh sepupuku, dan aku akan membuatmu frustrasi. Kong Wu meraung marah. Pedang kekaisaran leluhur kelas atas dengan panjang 6.000 kaki keluar dari udara tipis dari tangan kanannya dan memotongnya pada Tan Yun. Tan Yun memeluk Yu Yunxi dengan tangan kirinya dan berkata dengan tegas, mencari kematian. Api Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba mendorong telapak tangan kanannya ke arah langit. Tiba-tiba, api Hongmeng menembus telapak tangan dan berubah menjadi 4 juta kaki dari udara kosong, menelan Kong Wu, yang tingginya hanya 10.000 kaki. Ah! Dalam jeritan hati dan paru-paru Kong Wu, pedang leluhur kelas atas menghilang seketika. Pada saat yang sama, seluruh lengan kanannya terbakar abis. Ho ho! Kong Wu, yang kehilangan lengan kanannya, bergegas keluar dengan kekuatan leluhur kematian di tubuhnya dan melarikan diri ke belakang. Ketika dia baru saja melarikan diri dari api Hongmeng, 70% darah dan dagingnya telah meleleh. Langkah Dewa Hongmeng. Rambut putih Tan Yun menari-nari ke langit, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki. Kaki kanannya menginjak bahu kiri Kong Wu. Klik. Suara tulang patah yang menakutkan terdengar, dan bahu kiri Kong Wu hancur berkeping-keping. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menembus ke dalam tubuh Kong Wu, meninggalkan hampir hanya kaki kerangkanya, membungkuk dan berlutut di atas es. Tidak. Aku tidak mau. Jika aku tidak ceroboh, bagaimana mungkin kamu menjadi lawanku? Kong Wu, yang kehilangan lengannya, meraung dengan suara serak. Begitu dia berdiri, Tan Yun yang jatuh dari langit menginjak punggungnya. Klik. Tulang punggung Kong Wu patah dan jatuh ke tanah.
Tan Yun menginjak kepala Kong Wu dan berkata dengan lemah, apakah kamu masih ingin membunuh dan merebut harta dengan kemampuan ini? Mata besar Kong Wu menunjukkan keinginannya untuk bertahan hidup. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, selamatkan aku. Hampir 40.000 murid domain bintang manusia memandang Kong Wu, dan tidak ada yang maju untuk menyelamatkan. Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia dan selamatkan aku. Kong Wu meraung, aku terluka oleh apinya karena kecerobohan. Begitu banyak dari kalian yang tidak perlu takut padanya. Masih belum ada penyelamatan. Karena hampir 40.000 orang memandang Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tan Yun menginjak kepala Kong Wu, menatap murid-muridnya dan berkata-kata demi kata, kamu dihitung sampai 3 detik dan menghilang di depanku, jika tidak, kamu akan berakhir seperti dia. Bang! Tan Yun menghancurkan kepala Kong Wu. Ah! Lari! Lari! Petik 2. Para murid seperti burung yang ketakutan. Mereka bubar dalam kerumunan dan menghilang di hadapan Tan Yun dalam sekejap mata. Hanya 2 orang yang tidak pergi. Mereka bukan orang lain, tapi 2 saudara dari Fang Tiancheng dan Fang Tianyu. Kenapa kamu tidak pergi? Yu Yunxi berkata dengan dingin. Fang Tiancheng membungkuk dalam-dalam kepada Yu Yunxi dan berkata dengan permintaan maaf, Putri ke-7, saya dengan tulus minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Anda juga melihat kesombongan dan dominasi Kong Wu. Saya tidak bisa menghentikannya. Ya, Putri ke-7. Fang Tianyu membungkuk dan berkata, tolong tenang dan jangan beritahu ayahmu. Bas. Dalam kehampaan, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal dan muncul di sebelah Yu Yunxi. Mengapa sang putri berjanji padamu? Yu Yunxi berkata dengan dingin, pemimpin istanamu seharusnya memberitahumu bahwa kamu tidak dapat membunuh orang dan merebut harta, agar tidak menyebabkan perang di antara 3 kekuatan. Ya, pemimpin istana memang menjelaskan. Fang Tiancheng berlutut di depan Yu Yunxi, Putri ke-7, jika kamu marah, bunuh aku untuk melampiaskan kebencianmu. Tolong jangan beritahu ayahmu. Yu Yunxi mengerutkan kening, mengapa kamu lebih suka mengorbankan dirimu untuk melindungi kuil Tianmenmu? Fang Tiancheng berkata dengan jujur, Putri ke-7, Tuan istana kami dan saudara laki-laki saya berasal dari keluarga yang sama. Saat ini, Tan Yun berkata di awal, Yunxi lupakan saja. Demi keadilan di antara saudara-saudara mereka, jangan beritahu ayahmu. Sekarang setelah kamu berbicara, aku akan berjanji. Yu Yunxi tersenyum pada Tan Yun, menyingkirkan senyumnya dan berkata, bangun. Terima kasih Putri ke-7 atas kemurahan hati Anda. Fang Tiancheng bangun dengan sangat gembira. Yu Yunxi tidak menerima ucapan terima kasihnya dan berkata dengan dingin, pergilah. Ya, ketika Fang Tiancheng menjawab, Fang Tianyu menatap Tan Yun dan bertanya ragu-ragu, apakah kamu Tan Shengxi? Siapa Tan Shengxi? Tan Yun tampak bingung. Itu teman baik saudara-saudaraku. Fang Tianyu menunjukkan sentuhan kesedihan di matanya dan melengkungkan tangannya, maaf telah mengenali orang yang salah. Tidak apa-apa, kata Tan Yun. Kemudian, kedua bersaudara itu terbang ke langit, dan menghilang. Setelah kedua bersaudara itu pergi, Yu Yunxi sedikit mengernyit dan berkata, karena mereka adalah temanmu, mengapa kamu menyembunyikan identitasmu dari mereka? Tan Yun berkata, mereka diperintahkan oleh kepala istana untuk melindungiku. Jika aku memberitahu mereka bahwa aku masih hidup, mereka akan memberitahu kepala istana. Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa aku masih hidup. Semakin banyak orang tahu, hal-hal yang aku belum mati pasti akan sampai ke Chu Xiaotian dan Zulong berkepala 9. Saya mengerti. Yunxi menganggukkan kepalanya dan berbisik, puncak gunung berapi Qingtian adalah pintu keluar dari penjara api kuno, yang cukup jauh dari sini. Hitung waktunya. Sudah waktunya kita pergi. Oke, mari kita pergi. Tan Yun berkata, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Helian Mengde dari dinasti Shizuo adalah saudara angkat dari wakil pemimpin istana kami Zulong. Zulong berkepala 9 ingin membunuhku, jadi jangan katakan padanya identitasku. Dan mulai sekarang, saya akan tinggal di menara ruang waktu Anda sampai saya mencapai dinasti Sisu. Mendengar pidato tersebut, Yu Yunxi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tahu. Yu Yunxi mengorbankan menara ruang dan waktu. Setelah Tan Yun memasuki menara, dan mengendarai Senzu keluar dari gunung.
Waktu berlalu. 6 tahun kemudian. Di wilayah timur penjara api kuno, ada gunung berapi setinggi 10 juta kaki, Gunung Berapi Qingtian. Setelah Yu Yunxi mengendarai Shenzhou dan mendarat di Gunung Berapi Qingtian, lebih dari 70.000 orang dari dinasti Shizu yang telah menunggunya berkumpul dan membungkuk kepada Yu Yunxi. Saya telah melihat putri ketujuh. Tidak ada hadiah. Yunxi berkata. Terima kasih putri ketujuh. Setelah orang-orang berdiri tegak, seorang pemuda berjubah putih mendatangi Yu Yunxi dengan sopan dan berkata dengan hormat, putri ketujuh, di mana yang lainnya? Nama pemuda berjubah putih itu adalah Qi Cheng. Ayahnya adalah Qi Long, Marsekal Agung Qi yang terkenal di dinasti leluhur Shizu. Mereka semua mati. Mata indah Yu Yunxi menunjukkan warna kesedihan yang pekat. Apa? Mereka semua mati. Qi Cheng mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan putri ketujuh? Yu Yunxi berkata, setelah kami memasuki jurang api kuno, kami bertemu dengan laba-laba wajah manusia. Mereka semua mati untuk menyelamatkanku. Alasan mengapa Yu Yunxi tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia tidak ingin dinasti Shizu bermusuhan dengan sekte Dewa Elysium, pemimpin dari 3 kekuatan, karena dirinya sendiri. Sayang, Qi Cheng menghela nafas, dengan tatapan sedih di matanya, seperti yang dilakukan orang lain. Setelah menghela nafas, Qi Cheng sepertinya memikirkan sesuatu dan menjadi seperti dia ingin berbicara dan berhenti. Apa masalahnya? Yu Yunxi bertanya. Putri ketujuh, kakak tertuaku memintaku untuk memberikan ini padamu. Cincin Qi Cheng menyala, dan sebuah kotak kristal muncul di tangannya. Mengambil kembali, Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam dan berkata, beritahu kakak tertuamu bahwa aku tidak menyukainya dan minta dia untuk tidak membuang waktu untukku. Yah, aku tahu. Setelah Qi Cheng mengambil kembali kotak itu, dia bingung. Kakak tertua saya mahir dalam sastra dan seni bela diri, piano, catur, kaligrafi dan lukisan, dan juga merupakan dinasti leluhur Shizu. Yunxi melihat Chang Sun Han, saya sarankan Anda memberitahu pemimpin sekte Anda bahwa tuan muda dari sekte Dewa Elysium dan murid-murid lainnya meninggal di tangan laba-laba wajah manusia di jurang api kuno. Mendengar pidato itu, Chang Sun Han mengangguk. Bintang-bintang berubah, dan segera 2 bulan telah berlalu. Terowongan ruang waktu dengan diameter 1 juta kaki muncul di lautan awan ketika angin kencang dan ruang angkasa terdistorsi dengan keras di atas Gunung Berapi Qingtian. Aneh, mengapa hanya 1 orang dari sekte Dewa Elysium yang kembali? Bagaimana dengan Xiong Tai? Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Dengan kebingungan, Xiong kembali menatap para murid dan berkata, ayo kembali dulu. Mungkin mereka belum mati. Ini kakak senior Si. Hampir 40.000 murid wilayah bintang binatang mengikuti Si ke dalam semburan, mengalir ke terowongan ruang waktu dan menghilang. Ayo pergi juga. Yu Yunxi memanggil Qi Cheng dan lebih dari 70.000 anak lainnya dan memimpin dalam terbang ke terowongan ruang waktu. Segera, Qi Cheng dan yang lainnya juga terbang satu demi satu. Chang Sun Han di udara dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. 3 jam kemudian, ngarai kuno. Langit penuh dengan bintang, bulan yang cerah tertanam di langit, dan sinar bulan yang cerah menyinari Fang Zixi di gedung dewa, membuatnya semakin cantik. Di kursi di sebelah kirinya, pemuja besar dinasti Shizu, Helian Mengde, dan Huyan Zhang, pemimpin sekte Dewa Elysium, melakukan percakapan yang sangat menyenangkan. Pada saat ini, Helian Mengde tersenyum ke samping, Tuan Fang, setelah pengalaman itu, tolong beri salam kepada saudara laki-laki kedua saya setelah Anda memimpin murid-murid Anda kembali ke istana. Saudara kedua di mulutnya adalah saudara angkatnya Zulong berkepala 9. Tidak masalah. Bibir Fang Zixi terbuka dengan lembut, dan suaranya cukup indah. Berdengung. Tiba-tiba, di bawah platform besar. Hahaha, Huyan Zhang membelai janggutnya dan tersenyum. Orang-orang kecil ini keluar. Ketika Huyan Zhang tersenyum, sosok muncul dari pintu masuk dan berubah menjadi hampir 40.000 murid domain bintang binatang. Kemudian hampir 40.000 murid di domain bintang manusia dan hampir 30.000 murid di domain bintang 4 seni muncul. Ada lebih dari 109.000 murid di 3 domain bintang. Semua murid berlutut dan berbicara dengan satu suara. Suaranya keras, kami melihat Tuan Istana. Yah, tidak ada hadiah.
Fang Zixi meminta orang-orang untuk bangun dan tidak menanyakan keberadaan Tan Yun dan lebih dari 10.000 orang lainnya. Menurutnya, masih ada waktu 1 jam sebelum terowongan ruang waktu ditutup. Dalam 1 jam, Tan Yun dan murid lainnya akan keluar. Berdengung. Tidak lama kemudian, ruang di pintu masuk terdistorsi lagi, dan lebih dari 70.000 anak dari dinasti leluhur Sizu keluar. Selain Yu Yunxi, anak-anak lain berlutut di hadapan Helian Mengde, generasi muda, melihat penyembah yang besar. Bagus, bagus, tidak ada hadiah. Setelah Helian Mengde berkata, dia menghilang begitu saja dari gedung dewa. Saat berikutnya dia muncul di depan Yu Yunxi dan membungkuk dan berkata, aku telah melihat putri ketujuh. Kamu tidak harus sopan, kata Yu Yunxi. Helian Mengde mengerutkan kening di belakangnya, putri ketujuh, bukankah kamu setuju untuk kembali bersama? Di mana yang lainnya? Mata Yu Yunxi menunjukkan warna sedih, yang lain sudah mati. Apa? Wajah Helian Mengde tiba-tiba berubah. Putri ketujuh, bagaimana mereka mati?